Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu semua. Apa kabarnya? Luar biasa bukan? Kali ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan melalui program Renungan Harian. Yang tanpa terasa renungan harian ini sudah berjalan hampir 3 bulan. April, Mei, dan Juni. Lebih ya, sekarang sudah bulan Juli. Dan sudah lebih dari 3 bulan. Semoga acara ini terus memberkati kita semua, mengingatkan kita selalu dalam setiap hari akan firman Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, pada hari ini saya akan mengambil renungan yang saya ambil dari 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Saya bacakan, demikian bunyinya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saya akan hanya fokus kepada kata tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Nah, Bapak Ibu, saat kita masa pandemi ini ada satu hal yang cukup booming di dalam masyarakat kita, yaitu bersepeda. Banyak orang yang sering hampir tiap pagi yang dulu tidak pernah melakukannya sekarang rajin bersepeda. Tiap pagi dia pergi ke suatu tempat bersepeda rombongan dengan teman-temannya hanya untuk berolahraga badan dan menghasilkan badan yang sehat. Tetapi memang sepeda jadi mahal, susah, tidak ada stok karena permintaannya banyak. Nah, itu adalah berlatih. Berlatih itu melakukan sesuatu yang terus-menerus meningkatkan kemampuan, meningkatkan skill, meningkatkan stamina tubuh. Itu namanya berlatih. Nah, di dalam 1 Timotius 4 ya, dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 8. Nah, ada dua hal. Kita harus melatih tubuh kita harus latihan, tetapi ayat lain latihan badani terbatas gunanya. Jadi latihan seperti apa yang akan kita lakukan? Latihan, apakah latihan bersepeda terus? Tapi Alkitab berkata latihan badani terbatas. Nah, ada satu ayat, Filipi 4 ayat 12. Nah, dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Ini Paulus yang berkata-kata ya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Filipi 4 ayat 12. Nah, artinya apa? Paulus pernah merasa kekurangan, Paulus merasa kelimpahan juga pernah, ya. Merasa kenyang pernah, kelaparan pernah. Nah, untuk dapat mengatakan ini, tentunya Paulus sudah pernah berlatih sebelumnya. Berlatih supaya tidak menggerutu saat kekenyangan. Berlatih saat tidak komplain saat kelaparan. Ya. Berlatih juga untuk tetap rendah hati saat kelimpahan. Berlatih juga untuk tetap tabah saat kekurangan. Nah, semua dalam hidup kita pasti melaluinya, saudara. Setiap orang memiliki pengalaman masing-masing. Tetapi kita harus berlatih. Kita harus melatih tubuh ini agar tujuannya apa? Agar kita menguasainya. Ada satu tips yang baik, yang saya kira baik. Sebaiknya dalam hidup ini kita memiliki satu skill yang dikuasai dengan baik. Contohnya skill ya, kalau saya contohnya bermain musik ya. Kadang skill yang kita miliki itu
menyelamatkan kita atau menolong kita dalam hidup ini, ya. Nah, untuk mendapatkan skill itu kita perlu berlatih. Berlatih itu memerlukan ketekunan yang dilakukan berulang-ulang, tidak hanya 1-2 kali. Tiap hari harus lakukan minimum 4 jam. Waktu saya kuliah musik dulu, harus dilatih bermain musik minimum 4 jam. Nah, ada sebuah cerita tentang pemusik yang hebat di Amerika sana yang bernama Dave Brubeck. Dia adalah pianis, dia sudah meninggal tahun 2012 dengan umur 91. Nah, pertanyaannya, mungkinkah musik bisa sungguh-sungguh menyelamatkan hidup kita? Ya. Kalau kita bisa bermain musik, apakah itu bisa menyelamatkan? Sepertinya tidak ada hubungannya di antara keselamatan dan bermain musik. Nah, ini kisah Dave Brubeck ya. Dia lahir tahun 1920, saat itu zaman perang, dan dia saat menjelang pemuda, dia harus ikut militer karena wajib perang. Waktu itu misalnya zaman perang dunia kedua. Nah, dia ikut diwajibkan pemerintah untuk mengikuti saya lupa istilahnya, ikut militer. Dan dia diajar untuk menembak, diajar untuk berperang. Padahal dia adalah seorang pemusik. Dia yang rajin latihan bermain piano. Nah, tiba saatnya setelah dia sekian lama berlatih di camp pelatihan, dia harus maju ke garis depan. Saat dia maju ke garis depan, nah, sampai di garis depan, tiba-tiba ada orang yang dari garis depan mundur. Itu dengan luka yang banyak, dengan badan yang kelelahan, dengan mood yang sudah stres. Dia tidak ada sukacita sama sekali. Tentara yang pulang perang belum selesai, dan tentara yang dimana Dave Brubeck ini ada harus menggantikan mereka. Tetapi sebelum mereka sampai ke garis depan, ada rombongan PMI yang ingin menolong orang-orang yang pasukan yang baru selesai pulang perang. Maaf. Nah, akhirnya PMI ini dia membawa satu buah piano dengan tujuan ingin menghibur orang-orang yang baru pesan perang itu, supaya moodnya, semangatnya timbul kembali. Lalu tiba-tiba seorang dari PMI itu berteriak, "Siapa yang bisa memainkan piano?" Dave Brubeck langsung mengangkat tangan, "Saya bisa." Akhirnya dia memainkan piano menghibur para tentara yang baru saja pulang perang itu. Dan salah seorang komandannya, pemimpin pasukan, melihat, wah, ini bagus ini. Kita harus memberi hiburan untuk para pasukan yang baru perang pulang. Akhirnya apa yang terjadi? Dave Brubeck, dia tidak dikeluarkan dari pasukan yang harusnya maju ke garis depan. Dia disuruh membentuk band dan bermain musik untuk menghibur pasukan yang pulang perang itu. Nah, sedangkan teman-temannya dia maju berperang, kemudian mungkin ada beberapa yang tidak kembali. Ya, Dave Brubeck berkata, mungkin kalau saya tidak bisa main piano, saya juga termasuk dalam orang yang tidak kembali. Nah, dalam hal ini kita dapat melihat bahwa kalau kita memiliki keterampilan, kadang itu menolong kita. Ya. Dave Brubeck sendiri akhirnya dalam hidupnya dia menjadi musisi jazz yang terkenal dari masanya, sampai sekarang pun karyanya banyak, dan dia adalah salah seorang pionir musisi jazz yang membawa musik jazz itu kembali ke gereja. Dia membentuk suatu kantata, beberapa kantata yang cukup terkenal. Bapak Ibu bisa coba cari di YouTube karya-karyanya dia. Salah satunya kantata The Voice of Holy Spirit, ya. The Gates of Justice, The Hope, A Celebration. Yang paling keren katanya ada The Light in the Wilderness, ya. Itu karya yang cukup baik dari dia. Nah,
Demikian renungan yang saya bawakan pada pagi hari ini. Semoga membawa kita memberi pencerahan dalam hidup. Mungkin kita sedang lemah, sedang bosan, aduh hidup kita kok monoton. Tetapi mungkin itulah suatu cara Tuhan agar kita berlatih dalam hidup ini sehingga kita menguasai diri kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Pada hari ini juga Tuhan kami telah belajar dari sebagian firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau katakan bahwa kami harus melatih hidup ini Tuhan. Melatih bagaimana kami harus menjalani hidup ini dan dapat menguasai diri sehingga kami berlayak di hadapan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, setiap kami Tuhan berilah talenta yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Taruhlah sesuatu dalam hidup kami yang bisa kami lakukan. Kami pelajari dengan tekun dan kami latih, dan itu menjadi bekal buat kami untuk melayani Engkau lebih lanjut. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan hanya kepada Engkau. Apa yang kami lakukan, apa yang tugas-tugas kami, kewajiban kami, biarlah kami lakukan itu hanya memandang kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan mengakhiri renungan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.